Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khulun Hilatin Awal, NIM saya 1908101049. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan letak geografis bangsa Arab. Bangsa Arab bisa dikategorikan sebagai bangsa yang nomaden, berpindah-pindah, yang termasuk dalam rumpun bangsa Caucasoid dalam subras Mediterranean yang meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Bangsa Arab menurut ahli sejarah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, Arab Aribah yang meliputi kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Sam. Arab Aribah ini juga disebut sebagai Arab Khotaniyah yang bernenek moyang pada Kahtan, atau juga bisa disebut dengan Yamaniyah karena tinggal di Yaman. Yang kedua, ada Arab Muta'aribah atau juga disebut dengan Arab Khotaniyah, menurunkan kabilah Jurhum, dan Ya'rib menurunkan suku besar Kahlan dan Himyar. Sedangkan yang termasuk suku Himyar adalah Kudla'ah, Tanuh, Kab, Juhainah, dan Muzrah. Yang ketiga ada Arab Musta'aribah atau Adnaniyah, berkembang menjadi dua suku besar, yaitu Kabi'ah dan Mudlar. Dari Kabi'ah muncul kabilah Asad dan kabilah Wali. Kabilah Wali bercabang menjadi suku Bakar dan Taghlab. Mudlar bercabang dengan menjadi kabilah Qais Ailan yang menurunkan marga Hawazin dan Sulaiman dan kabilah Tamim. Dalam pandangan ahli geografi, wilayah Arab sangat panas sekali. Hal ini disebabkan kondisi wilayah Arab yang merupakan sambungan padang pasir yang luas dari barat hingga Sahara Afrika hingga ke timur melewati Asia Tengah sampai Gurun Gobi di Cina. Sedangkan uap air yang akan menurunkan hujan di bawah dari laut sekitarnya tidak bias untuk memenuhi daratan berbatu dan padang pasir. Sedangkan iklim di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, Tihamah, yaitu daerah yang sangat panas dan tidak berangin. Daerah ini membentang sepanjang Laut Merah sampai Najran, Yaman. Yang kedua, ada Hijaz, yaitu daerah yang terdiri dari bukit-bukit pasir, daerah yang ada di tengah dan berhadap-hadapan dengan Laut Merah yang beriklim sedang. Yang ketiga, ada Najd, yaitu daerah yang tanahnya sangat tinggi, terletak membentang dari Gurun Samawah di utara sampai Yaman di sebelah selatan. Yang keempat, Yaman, yaitu daerah yang hijau, terletak di selatan Najd, sebelah timur Laut Merah, sebelah selatan Oman, Hadramaut, dan sebelah utara Laut Hindia. Yang kelima, Arun, yaitu daerah yang secara geografis terpisah dari ketandusan Arab. Daerah ini melintang dari Yaman, Najd, Irak, melewati wilayah Yamamah, Oman, dan Bahrain. Sedangkan dari sisi mata pencarian, penduduk Jazirah Arab banyak mengembalakan kambing dan kerbau. Di samping itu, banyak juga yang berdagang dan bertani. Mereka ini banyak yang sudah maju, tetapi juga masih ada daerah yang miskin karena dilanda peperangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang agama dan peradaban bangsa Arab. Bangsa Arab termasuk bangsa yang banyak memeluk agama. Di antaranya adalah agama paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala atau patung. Agama ini paling banyak pengikutnya di Jazirah Arab. Agama lain yang dianut dalam monoteisme yaitu agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Pengikut agama ini tidak banyak, bahkan ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka juga tidak segera iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Jazirah Arab
juga ada yang memeluk agama Saibah, yaitu agama yang menyembah binatang yang menurut mereka punya kekuatan. Tetapi ada juga yang memeluk agama Masehi, agama Majusi, agama Nasrani yang dibawa oleh orang Persia. Dari aspek peradaban, bangsa Arab terbagi atas peradaban yang bersifat rohani dan material. Peradaban yang bersifat rohani tertuang dalam banyak karya sastra dan syair-syair jahil yang begitu dominan. Hal ini juga bisa melihat tingkat kemajuan kehidupan mereka. Sedangkan peradaban material tertuang dari karya seni patung, bangunan, dan lainnya. Tetapi jika diklasifikasi, bangsa Arab yang maju adalah bangsa Arab yang tinggal di suatu daerah tertentu, bukan bangsa Arab yang nomaden, berpindah-pindah, yang tinggal di pesisir Jazirah Arab. Sampai saat ini, peradaban bangsa Arab juga banyak mempengaruhi dunia, terutama bangsa-bangsa yang beragama Islam, mulai dari karya seni, seni budaya, maupun bangunan arsitek yang terpengaruh oleh peradaban Arab. Oleh karena itu, tidak salah jika ada yang mengatakan bangsa Arab adalah bangsa yang istimewa di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yerma Magosa dengan NIM 19081010164 dari kelas PIB semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesusastraan bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa pencinta syair. Penyair-penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat bangsa tersebut mempunyai kebiasaan pergelaran puisi yang biasa diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukaz dan Zulmaz. Kabilah-kabilah Arab meriwayatkan Al-Ayam atau hari-hari penting yang terdiri dari peperangan dan kemenangan untuk tujuan membayangkan atau membanggakan diri terhadap kabilah-kabilah lain dalam bentuk syair maupun dalam bentuk prosa yang diselang-selangi syair-syair. Itulah yang melestarikan perpindahan dan mendiseminasikan berita. Puisi jahiliyah atau pra-Islam tidak menggambarkan tentang konflik pribadi, tetapi nyanyian kemenangan suku dan mengekspresikan etos keberanian, kemurahan hati, kehormatan, dan keunggulan keturunan. Bentuk tradisi Arab pra-Islam yang mengandung informasi sejarah lainnya adalah al-ansab, yaitu jamak dari nasab, silsilah atau genealogi. Pada masa itu, pengetahuan tentang nasab merupakan satu cabang penting. Hanya saja, pada waktu itu di negeri-negeri Arab, pendidikan belum tersebar karena bangsa Arab dari sebelumnya tidak dikenal sebagai menara gading. Pendidikan yang berlangsung pada saat itu hanya berdasarkan hajat saja. Anak-anak langsung diajarkan oleh orang tuanya. Dan pengetahuan masyarakat Arab yang bersifat murni yang lahir karena dorongan lingkungan dan karakter negeri Arab itu sendiri, yaitu salah satunya ilmu meteorologi, ilmu arkeologi, dan ilmu nasab. Selanjutnya yaitu kondisi kemasyarakatan di Jazirah Arab. Yang dimaksud adalah dengan kondisi kemasyarakatan hubungan antara seorang dengan istri, anak, keponakan, dan hubungan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Masyarakat Arab adalah masyarakat yang memiliki sistem yang bersifat baku terhadap perkawinan. Mayoritas di antara mereka baru memperistri seorang wanita sudah mendapatkan restu dari pihak keluarga sang istri. Dalam sistem perkawinan, mereka mengenal sistem perceraian, dan perceraian ini berada pada pihak suami. Dalam pandangannya dianggap baik untuk menghindari fitnah dan demi memelihara kehormatan. Di antara perilaku buruk masyarakat Arab Jazirah
adalah menanam bayi perempuan hidup-hidup karena takut dihina atau noda. Kebiasaan dari kalangan bawah menanam bayi perempuan hidup-hidup ini karena takut jatuh miskin, terutama di lingkungan masyarakat Bani Asad dan Tamim. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi Hafiz, nomor NIM 1908101074. Insyaallah saya akan melanjutkan presentasi poin E dan F. Poin yang pertama yaitu pada poin F menjelaskan tentang kondisi sosial dan politik bangsa Arab pra-Islam. Baiklah, pada kondisi sosial dan politik ini berdasarkan letak geografis bangsa Arab, yaitu khususnya pada masyarakat Baduy itu memiliki tingkatan solidaritas yang sangat tinggi, yaitu dimana dipimpin oleh ketua kabilah ataupun suku. Nah, peran daripada suku, kepala suku maksud saya, yaitu adalah menaungi ataupun memberikan bantuan serta bertanggung jawab kepada rekan-rekannya gitu, masyarakat Baduy. Nah, di situ juga masyarakat Baduy yang dipimpin oleh kepala sukunya itu memiliki tingkatan suku yang sangat kental. Nah, selanjutnya yaitu kehidupan sosial mengenai syair-syair bahasa Arab yang mungkin sangat dikenal sekali. Adapun dua caranya, yaitu yang pertama, ketika seseorang mempelajari syair-syair bahasa Arab orang tersebut, maka dinilai untuk memajukan seni bangsa Arab yang sangat dihargai betul. Oleh karena itu zaman dahulu para pensyair-syair itu ya sangat dihargai. Selanjutnya itu cara yang kedua, yaitu untuk mengetahui adat istiadat bangsa Arab. Nah, di sini bisa mempelajari budi pekerti juga. Nah, selanjutnya yaitu bangsa Baduy tidak menetap ataupun nomaden, ya bebas. Nah, dia juga
tidak diatur oleh aturan-aturan tertentu atau alias tanpa hukum, mungkin seperti itu. Dan ini merupakan hal yang menyimpang pada peradaban. Selanjutnya itu masyarakat Baduy dikenal dengan tidak mengetahui siapa sih pemimpin-pemimpin yang akan datangnya. Nah, masyarakat Baduy tidak mengenal hal tersebut, namun masyarakat Baduy menggunakan tradisi. Misalkan yang berhak menjadi kepala suku adalah seorang yang kaya, orang yang terkenal, anggota keluarganya juga cukup banyak sehingga memungkinkan untuk berhak menjadi ketua kabilah. Oke. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pada poin F mengenai kondisi bangsa Arab pra-Islam. Kondisi bangsa Arab pra-Islam ini sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya. Nah, oleh karena itu bangsa Arab pada suku Baduy, itu memiliki kebiasaan kehidupan yang nomaden, yaitu tidak hidup menetap ataupun berpindah-pindah dengan berbagai alasan. Yaitu antara lain yaitu nomaden karena ingin mencari tempat yang subur gitu. Dalam artian bisa untuk bercocok tanam, bisa untuk berternak juga. Nah, adapun pada sistem misalkan pertanian. Nah, pada sistem pertanian ini terdapat beberapa sistem. Yang pertama itu cara pembayarannya itu dengan sewa. Misalkan pembayarannya dengan emas, logam, dan sistem hasil pertaniannya. Yang kedua itu dengan sistem sewa bagi hasil. Yang ketiga itu dengan sistem pandega, yaitu misal modal itu dari pemilik lahan. Nah, yang bekerja dalam artian yang memberi pupuk ataupun yang menanam itu adalah yang melakukan penggarapannya ataupun seorang yang pada saat itu juga Mekah dikenal dengan kota tempat perdagangan yang sebelumnya itu ada juga di Yaman. Namun di Arab pun khususnya di Mekah itu menjadi tempat perdagangan yang cukup baik juga. Nah, walaupun tanah Arab khususnya di daerah Mekah itu gersang ataupun susah untuk mencari air khususnya di sana, tetapi di sana itu memiliki satu tempat yang memiliki karomah, yaitu peninggalan dari zamannya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Nah, sehingga banyak pengunjung yang tertarik hingga untuk pergi ke Mekah, itu tempatnya di Ka'bah. Nah, selanjutnya yaitu bangsa Arab itu melakukan perdagangan ataupun rihlah, perjalanan. Misalkan perdagangan dilakukan ketika musim panas, yaitu tempatnya di ke Syam. Adapun ketika musim dingin yaitu pergi menuju ke Yaman. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, sehingga mungkin timbul pertanyaan, lalu apa yang disebut dengan bangsa Arab itu jahil? Nah, sebetulnya bukan jahil dalam artian bodoh dalam akal ataupun intelektual, tetapi bangsa Arab ini bodoh karena jahiliyah terhadap nilai-nilai moral, seperti halnya mabuk, berzudi, mengubur bayi perempuan yang masih hidup. Nah, adapun banyak contoh yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.